Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Malang. Sekarang jam 4:05 pagi, literally habis subuh banget. Saya sudah berada di dalam peron stasiun Malang Kota Baru, dan dari Malang ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan naik kereta api lokal yang satu ini, yaitu kereta api Tumapel. Diberangkatkan dari stasiun Malang nanti pukul 4:15 dan estimasi nyampe Surabaya nanti sekitar jam 7. Saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng. Dan masih bersama bapak-bapak yang sebelumnya ngetrip kereta api Matarmaja, dan perjalanan kita masih akan berlanjut sampai Surabaya nanti. Mau tahu perjalanan seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya sampai Surabaya naik kereta api Tumapel. Seperti yang ku bilang, perjalanan ini masih diisi oleh bapak-bapak yang sebelumnya ngetrip Matarmaja. Masih ada Mas Irja, masih ada Mas Sultan, dan masih ada yang lainnya. Di depan tuh yang lagi jalan itu ada Mas Bintang. Bikin vlog ya Dan loh, dia baru turun Matar, masih memikirkan konsep naik Tumapel seperti apa. Oh harus, kalau nggak dibuat sayang-sayang soalnya. Iya sih, karena ngejarnya paling pagi sama paling malam doang. Yoi. Oke, ini pertama kalinya saya naik kereta lokal Tumapel, dan berangkatnya memang pagi banget teman-teman. Sepertinya ini kereta cocoknya untuk pekerja-pekerja ya, atau para perantau-perantau yang di Surabaya atau yang di Malang untuk berpindah dari kota satu ke kota yang lainnya. Oke, kereta api Tumapel nanti saya akan berada di ekonomi 6, which is kereta paling belakang. Oke, let's go. Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole, Badu Sole. Kereta api Tumapel ini berkategori kereta lokal, tentunya melayani kelas full ekonomi dengan konfigurasi seat 32 seperti kereta api Penataran Doho yang juga beroperasi di lintasannya. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, aku sudah duduk di ekonomi 6 kereta api Tumapel. Jadi ini kereta yang paling belakang, dan nanti kita bisa back ride ke sana ya untuk menikmati pemandangan dari belakang kereta. Kayaknya ini bakal indah banget sih, soalnya nanti di tengah perjalanan cuacanya akan berubah dari gelap menjadi terang. So, aku excited banget karena ini pertama kalinya naik kereta api Tumapel ya. Which is ini kereta api lokal di daerah timur salah satunya, terus selain Penataran Doho. Dan berangkatnya pagi banget, jam 4. Ini sepertinya memang kereta dikhususkan untuk para pekerja dan para mahasiswa perantau mungkin ya, yang merantau di Malang atau yang merantau di Surabaya. Jadi kereta ini memang cocok banget. Jadi nyampe Surabayanya jam 7 dan balik dari Surabaya kalau nggak salah sore ya Mas Bin ya? Dari Surabaya sore ya? Dari Surabaya kalau Tumapel malam. Malam, oke. Ini cocok banget sih memang untuk para perantau, baik itu yang kerja ataupun yang kuliah gitu. Salah satunya mungkin Mas Bin ini nih. Sedikit nostalgia. Iya, dulu emang kereta langganan ya. Kereta langganan. Jadi Tumapel ini merupakan kereta opsi terakhir lokalan kalau dari Surabaya ke Malang, karena memang untuk kereta penataran yang terakhir sampai Blitar berangkat dari Surabaya itu sore itu sering habis. Sering habis. Oke, sering habis ya. Akhirnya satu-satunya ya Tumapel. Iya, dan kereta yang digunakan juga tidak jauh berbeda seperti yang digunakan di Penataran Doho ya, menggunakan ekonomi seat 23, konfigurasinya tetap duduk tegak, dan ekonominya juga masih seperti ekonomi pada umumnya. Jadi tidak jauh berbeda, dan harganya juga untuk kereta api Tumapel ini seharga Rp10.000. Kalau Penataran Doho berapa? 12.000. Jadi lebih mahal 2.000 Penataran Doho dibanding kereta api Tumapel. Ya sebenarnya ini nggak masalah juga sih, karena selisihnya hanya 2.000. Jadi ini tergantung kenyamanan masing-masing. Jadi ini salah satu opsi terbaik mungkin kalau misalkan kalian kehabisan tiket Penataran Doho ya. Selamat pagi bapak-bapak yang terhormat. Apakah perjalanan ini kalian akan tidur? Sepertinya iya, sepertinya. Cuman gimana mau tidur? Nah tadi kayaknya Pak Alif udah merem tuh. Aku aja udah ngantuk nih. Iya. Kalian kan ntar di kereta. Bukan kerja. Yo pasti. Nyiapkan energi dulu ya. Oke, set gitu. Mas Irja, apakah akan tidur? Tidur sih, udah capek banget sih. Nanti turun di mana?
Saya turun di Waru. karena Bangun-bangun berangkat Waru. aman. Aman. Oke, siap. Pak Garda, bagaimana? Apakah akan tidur atau mau bikin vlog juga? Dinikmati. Dinik- Tidur, melek yang melek. Oke, siap. Pokoknya kita setelah trip Matarmaja itu cukup melelahkan dan kita harus trip lagi. Kursinya sama seperti Matarmaja lagi. Jadi, ya, aku menantikan banget trip ini dan berangkatnya masih 5 menit lagi. 4.15 akan diberangkatkan dari stasiun Malang menuju Surabaya. Sekarang jam 4 lewat 10 menit. Tepat pada waktunya pukul 4 lewat 15 menit, kereta api Tumapel diberangkatkan dari stasiun Malang. Oke, teman-teman, perjalanan kereta api Tumapel sudah berlalu dari pemberhentian pertamanya yaitu di stasiun Blimbing. Aku baru nih naik kereta berhenti di stasiun Blimbing dan yang naik dari sini juga ternyata cukup lumayan juga, dan di ekonomi 6 bertambah lagi yang naik ada sekitar 2 orang gitu. Pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Singosari. Aku juga baru nih naik kereta berhenti di stasiun Singosari karena sebelum-sebelumnya saya naik kereta lewat jalur Malang Surabaya via Bangil ini biasanya langsung tuh. Kemarin waktu aku naik Arjuna Express itu langsung termasuk di stasiun Blimbing juga. Jadi ini merupakan pengalaman baru sebenarnya. Pertama kali naik lokalan di daerah Daob 8, sekalinya naik ya kereta Tumapel naiknya, bukan Penataran Doho. Mungkin untuk Penataran Doho kapan-kapan aja kali ya, next time kalau misalkan aku ada waktu longgar. Oke, mungkin saya akan coba tantangan untuk ngantong, karena aku juga sebelum-sebelumnya memang sudah pernah bilang kalau misalkan ada waktu longgar, aku pengen ngantong di jalur kantong ini, Malang Surabaya, Blitar, Kertosono gitu. Seri keretaku kali ini di ekonomi 6 kereta api Tumapel adalah seri K3 00813. Jadi ini punya Dipo Kereta Malang ya? Malang, oke. Kurang lebih sama, memang sama sih. Mungkin kadang suka di rolling juga ya sarananya dengan kereta api Matarmaja atau Penataran Doho atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi feel-nya sih masih sama seperti yang sebelumnya naik kereta api Matarmaja. Kursinya juga masih berhadap-hadapan, masih berkonfigurasi 32, tapi dibatasi hanya 70% kapasitas saja setiap satu kabinnya. Oh iya teman-teman, aku lupa jelasin nih untuk persyaratan naik kereta api lokal termasuk kereta api Tumapel ini. Jadi untuk persyaratan naik kereta api Tumapel ini kalian tidak perlu menyertakan surat PCR atau surat tes antigen ya, karena ini termasuk kereta api lokal, bukan kereta api jarak jauh. Dan kalian cukup harus sudah vaksin saja, dan saat pemesanan tiket kalian harus menginput data diri kalian termasuk nomor KTP dan nama asli sesuai KTP saat membuat akun di KAI Akses. Jadi biar nanti ketika pesan tiket kereta ini kalian sudah terdata di dalam tiketnya itu ada keterangannya sudah vaksin. Jadi seperti itu ya. Atau kalau misalkan kalian tidak di keterangannya itu belum melakukan vaksin, kalian buat jaga-jaga bawa aja surat bukti vaksin atau kartu vaksinnya atau sertifikat vaksinnya, nanti ditunjukkan saat boarding. Jadi kurang lebih persyaratannya seperti itu. Jadi cukup sudah vaksin saja minimal dosis pertama, kalian sudah bisa naik kereta api Tumapel. Dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Singasari. Ikuti terus perjalanannya.
perjalanan kereta api Tumapel sekarang sudah tiba di stasiun Singosari. Aku nggak tahu ini tepat waktu atau enggak, nanti aku tulis di bawah aja ya. Tapi setauku ini sepertinya pemberhentiannya tidak begitu lama, hanya 2 menit sampai 3 menit saja, dan bisa teman-teman lihat langitnya sudah mulai cerah. Aku nggak tahu nanti mulai cerahnya di mana, mungkin setelah Lawang sepertinya ya. Nanti aku akan coba back ride di belakang, kita lihat pemandangan dan indahnya jalur ini ya. Memang pengalamanku kemarin naik Arjuno Express sih, memang jalur ini indah sekali teman-teman, karena kita bisa lihat pemandangan gunung, sawah, dan macam-macam lah. Pokoknya beautiful lah jalur ini. Nah, fasilitas yang ada di kereta api Tumapel ini apa aja Mas? Oke, kita akan breakdown satu-satu fasilitasnya. Tentu yang umumnya ada di kereta adalah mini table. Untuk ini ada 2 slot botol atau gelas, dan di bawahnya ada colokan listriknya pasti. Dan ini ada gantungan kantong kresek ini untuk menaruh sampah. Dan bisa teman-teman lihat jarak kakinya kurang lebih sama seperti saya naik kereta api Matarmaja sebelumnya. Ini kalau berhadapan pasti adu dengkul ya. Tuh, jarak untuk kursi depan saya ini cuma segini, kira-kira sejengkal lah dengan lutut saya. Jadi ini benar-benar rapat banget jaraknya. Dan AC-nya ini AC split. Ini seperti AC-AC yang ada di rumah-rumah, dan ini tidak ada tirai gordengnya, dicopotin semua. Dan pastinya ada rak bagasi di atas untuk menaruh barang-barang. Dan ada hand sanitizer juga tuh di ujung kabin kereta. Semakin jauh kereta meninggalkan Malang, semakin banyak aja nih bapak-bapak yang tertidur kelelahan. Perjalanan saya naik kereta api Tumapel sudah tiba di stasiun Lawang, dan ini menjadi pemberhentian yang ketiga dalam perjalanan kali ini. Stasiun Lawang ini juga selain melayani pemberhentian dari kereta api lokal, salah satunya Tumapel ini juga melayani pemberhentian dari kereta-kereta api jarak jauh seperti Jayabaya dan yang lain-lain. Kalau dulu masih ada Bima ya sama Mutiara Selatan, mereka juga berhenti di sini dulu. Tapi saat ini Bima dan Mutiara Selatan sudah tidak sampai Malang lagi dan hanya sampai Surabaya Gubeng aja. Stasiun Lawang ini juga bisa dibilang sebagai Cipendei-nya Daop 8 ya, karena ini sifatnya mirip seperti stasiun Cipendei yang ada di Daop 2 sana. Setiap kereta yang berhenti di sini akan dilakukan pengecekan rem untuk memastikan keretanya aman saat melanjutkan perjalanan. Jadi kemungkinan treknya setelah melalui stasiun Lawang ini, treknya akan menurun ya, jadi remnya harus benar-benar optimal untuk bekerja.
perjalanan saya naik kereta api Tumapel sekarang sudah tiba di stasiun Wonokerto. Stasiunnya ada di sebelah sana. Kita masuk di jalur 2 sepertinya. Jalur belok memang, karena di jalur yang sebelah ini adalah jalur lurus. Dan direncanakan kereta api Tumapel yang saya naiki ini akan tunggu bersilang oleh kereta api Jayabaya dari Pasar Senen dengan tujuan akhir Malang via Surabaya. Asli aku happy banget teman-teman, karena di jalur ini dari Malang sampai saya tiba di Wonokerto ini semua sinyalnya hampir semuanya mekanik. Tuh, seperti itu teman-teman, sinyal mekanik. Jadi tandanya itu sudah semboyan 5, kereta aman melintas. Jadi tandanya seperti itu kalau sinyal mekanik. Sinyalnya ngacung ke atas. Kalau elektriknya kan warna hijau ya. Dan ini tandanya jalur lurus ini aman untuk dilintasi. Dan kita masih menunggu kereta api Jayabaya untuk melintas langsung di stasiun ini. Jadi sinyal mekanik ini masih ada di beberapa lintas, tapi sudah tidak ada di Daop 3 teman-teman. Jadi entah kenapa aku se-happy ini ketika melintasi jalur yang masih menggunakan sinyal mekanik macam di jalur ini teman-teman. Asli happy banget. Belum lagi tadi pemandangannya bagus banget, ada pegunungan, terus ketika tadi back ride juga wah keren banget, tikungan, terus jalan menurun. Wah, terbaik ini emang jalur. Selamat pagi, pelanggan yang... Sesaat lagi kereta api Tumapel akan tiba di stasiun Bangil. Teman-teman lihat kan rel yang di sana? Nah, rel tersebut mengarah dari dan menuju ke arah Jember hingga Ketapang Banyuwangi, di mana di stasiun Ketapang Banyuwangi adalah jaringan rel paling ujung timur di Pulau Jawa. Kereta, untuk keselamatan Anda, jangan membuka pintu sampai kereta api. Mas Bin, Semangat ya. hati-hati Man Charlie, sambung Probowanginya. Semangat demi Mutiara Timur. Mantap jiwa. Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Kali ini perjalanan kereta api Tumapel sudah tiba di stasiun Bangil. Awalnya lumayan juga, ini sekitar 4-3 menit. Ini terhitung bagus sih untuk kereta lokalan macam seperti ini. Dan di stasiun Bangil ini juga terdapat percabangan. Tadi kita juga sudah lihat dari arah yang tadi aku sempat sorot, itu dari arah Ketapang Banyuwangi, Jember, Probolinggo sampai Pasuruan, itu dari arah sana. Nah, percabangannya ada di stasiun Bangil ini. Jadi Bangil ini merupakan perpecahan, selain ke arah Ketapang, ada juga ke arah Malang yang tadi kita lewati gitu. Tak lama setelah kereta api Penataran masuk di stasiun Bangil, kereta api Tumapel diberangkatkan kembali tepat pukul 5:45 menit, meninggalkan kereta api Penataran yang masih menunggu waktu keberangkatan di stasiun Bangil. Walaupun kereta lokal, kereta api Tumapel ini juga punya fasilitas toiletnya teman-teman, yang ada di kedua sisi kereta. Oke, kita lihat dulu toilet dari kereta api Tumapel.
Ini dia teman-teman toiletnya. Hampir sama aja sih seperti ekonomi pada umumnya. Dimensinya juga nggak begitu luas, nggak begitu sempit. Jadi masih ada ruang untuk bergerak. Kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Di sini klosetnya model jongkok. Di sini ada mini wastafel dan ini towel flushnya. Ada tempat sabunnya, ini shower bilasnya. Tempat tisunya ada di sini, cermin tentunya, dan ini handrail untuk pegangan dan tempat sampah. Di sebelah sini juga ada gantungan dan ada pengharum ruangan. Kita coba dulu airnya ya, apakah jalan? Oke, airnya jalan. Kita coba tombol flushnya untuk membilas kloset. Airnya jalan juga. Kita coba shower bilasnya ya. Airnya jalan juga. Oke, fasilitasnya lengkap, mantap. Perjalanan kereta api Tumapel saat ini sudah tiba di stasiun Tanggulangin. Stasiunnya ada di sebelah sini. Nyampenya awal 2 menit, tadi tiba pukul 6:04 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:14 menit. Berhentinya sekitar 10 menit di sini karena di stasiun ini kereta api Tumapel akan bersilang dengan kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Cukup lama memang. Dan beruntung banget jam-jam segini memang dari Surabaya ke arah Bangil atau ke arah Banyuwangi atau ke arah Malang via Surabaya itu memang pada berdatangan ya keretanya, termasuk tadi pertama kereta api Jayabaya dan saat ini kereta api Probowangi akan melintas di sini. Selesai bersilang dengan kereta api Probowangi dan jalur dinyatakan aman untuk dilintasi, kereta api Tumapel diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggulangin. Selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini perjalanan kereta api Tumapel sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Di belakang sana stasiunnya. Ini kayaknya keren banget ya lokalnya. Dari tadi hampir selalu awal terus. Tadi di Tanggulangin awal 2 atau 3, kalau nggak salah awal 2 sih tadi. Dan sekarang juga awal 2 atau awal 1. Ini keren sih, hampir selalu on time dan hampir selalu awal perjalanannya. Aku baru pertama kali naik lokal se-on time ini dan secepat ini keren sih asli. Ini kereta lokal terkeren yang pernah saya naiki jauh ini. Sekarang pukul 6:21 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:27 menit. Nah, di stasiun Sidoarjo ini juga merupakan stasiun percabangan teman-teman. Percabangannya ada di arah sana. Bentar, aku zoom sedikit ya. Nah, itu kalau jalur kereta yang mengarah ke kanan itu adalah ke arah Tarik kalau nggak salah ya, Tarik Mojokerto ya. Jadi kereta api apa ya, Jenggala atau apa ya yang melayani Mojokerto Sidoarjo ini kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Ini jalurnya melewati jalur tersebut teman-teman, tuh jalur ke arah kanan itu ke arah Tarik Mojokerto, lalu lurus ini sebelah kiri itu mengarah ke arah Bangil sampai Ketapang. Oke teman-teman, kereta api Tumapel sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Gedangan dan persiapan Mas Irja nanti turun di Waruduwur. Bab 3 ya? Iya, di Cirebon. Bukan di Waruduwur, tapi stasiun Waru aja ya. Kenapa
tepat saya turun Waru. Kenapa? Karena depan stasiun Waru itu langsung terminal Bungurasi. Bungurasi. Lanjut naik bus. Karena lebih cepat sih. Maaf mas, nggak nerima ngamen. Mohon maaf. Sudah nggak boleh ngamen mas. Kasih saya uang. Mas, nanti turun di stasiun berikutnya ya. Turun ini kafenya ini. Iya. Kafenya. Oke. Persiapan stasiun Waru, Mas Irja akan turun di sini. Di sini kita berkurang 3 personel teman-teman, selain Mas Irja, ada juga Mas Brian sama Pak Alip yang akan turun di stasiun Waru. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa ngetrip bareng lagi ya, Pak Alip. Sambil pagi guys, sambil balik guys. Aku balik Aceh juga ya. Oke, hati-hati Mas. Balik ke Acehnya. Semoga kita bisa ketemu di Aceh ya, gantian ya. Yes, sampai jumpa lagi. Dadah. Bye. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi di lain trip. Yo. Ya, oke. Oh iya, tahun depan Serayu. Siap, siap. Serayu. Oke, sehat-sehat juga. Waalaikumsalam. Teman-teman, kereta api Tumapel sudah meninggalkan stasiun Wonokromo dan saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng sesaat lagi, tidak jauh dari stasiun Wonokromo, dan saya akan mengalami perjalanan naik kereta lokal super ini. Berangkat super pagi, pemberhentian super on time, hampir nggak pernah telat, hampir selalu awal terus. Dan ya, ini kereta lokal yang keren yang pernah saya naiki. Oke, saat lagi akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Saya harus mengemas barang-barang dulu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta. So, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Malang sampai Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis seperti biasa. Like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha dan channel-channel beliau-beliau. Subscribe juga channel Muhammad Aditya Sayudi dan Oke, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya untuk kalian subscribe. Saat lagi kereta api Tumapel akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih, selamat datang di kota Surabaya. Ciao, dadah. Kembali barang-barang Anda, pastikan tidak tertinggal atau benar-benar di dalam kereta. Keselamatan Anda, jangan membuka pintu sampai kereta api Tumapel berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. 3. aku lupa, aku ingatnya aku sering banget kalau nyebut kalau di sana itu jalur 1 kalau ini jalur 6 ya. Seringnya dari sini soalnya. Ini 1. Iya, apa? Buset, loncat. Dan Mas Sultan mau melanjutkan kereta api Sancaka. 22 menit lebih awal berangkat dari Mas Dimas dan Mas. Oke, berangkat pukul 9 ya. Aku nanti mau lanjut kereta api Ranggajati pulang ke Cirebon, dan Mas Gara juga pulang ke PWT. Tapi bisa kayaknya boarding bareng-bareng. Ranggajati emang berangkatnya 9.22. 9.22. Di sini 8.50 sekian. 8.50, iya mungkin bisa boarding bareng-bareng. Oke, nanti kita akan pisah kereta di peron ini ya. Setibanya di stasiun Surabaya Gubeng, kita langsung disambut oleh kedatangan kereta api Argo Wilis nih, yang akan bersiap mengangkut penumpang dari stasiun Surabaya Gubeng ini menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Yang masuk di jalur 6 ini adalah kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ini dengan tujuan Bandung. Dan nanti kalau ada waktu saya akan naik kereta ini ya, ditunggu aja. Jadi sekarang saya mau pulang ke Cirebon, naik kereta api Ranggajati kemungkinan. Dan ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Saya ucapkan selamat pagi dari kota Surabaya di stasiun Surabaya Gubeng. Ciao, dadah.